Dua saksi fakta yang dihadirkan jaksa penuntut umum yakni Pak Soramdoni dari PT Cakrindo dan saksi Yulianti dari PT Getawai Container Line. Kedua saksi tersebut dihadirkan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana proyek senilai 4,8 miliar dengan terdakwa Thomas Bambang Jatmiko Budi Santoso, Ade Yolando Sudirman, dan Muhammad Fikar Maulana. Dalam kesaksiannya, kedua saksi fakta mengungkap dan terurai bahwa proyek pengadaan logistik yang melibatkan ribuan tiang listrik dan solar lamp terhadap kasus terdakwa Thomas Bambang Jatmiko Budi Santoso bukan perkara pidana melainkan perkara perdata. Di mana keterangan dari Pak Soramdoni dari PT Cakrindo, adanya pengiriman dari 1.500 tiang listrik ke Madura pada tahun 2020, semuanya ada berita acara dan proyek tersebut sudah selesai, walaupun pekerjaan proyek tersebut tidak tepat waktunya mundur, dengan total biaya 965 juta. Dalam proyek ini tidak ada kaitannya dengan PT Angkasa Pura Cargo, melainkan yang ada kaitannya yakni PT Cakrindo dan PT Getawai Container Line. Sedang keterangan saksi Yulianti dari PT Getawai Container Line, hanya menerangkan terkait jasa pengiriman melalui kapal dan itu pun sudah terbayar. Berarti yang mengusulkan Getaway Container Line itu dari Pak Thomas, terdakwa Thomas, ketika dia memperkenalkan diri dari TMA, apakah sebagai komisaris atau sebagai direktur? Waktu itu sebagai manajer. Manajer atau komisaris? Manajer. Ada tidak TMA ini ikut menandatangani SPAL atau ini adalah yang menandatangani semuanya Getaway Container Line? Getaway Container Line. Pernah tidak disebutkan oleh terdakwa Thomas ini yang mengerjakan adalah Angkasa Pura Cargo? Tidak pernah. Berarti kejadiannya itu di 10 Maret 2020. Saudara saksi maju di depan mohon izin menunjukkan suratnya ketua majelis. Lain dari PT Cakrindo melalui TMA dalam hal ini adalah terdakwa yang menggunakan Angkasa Pura Cargo. Tidak ada. Berarti proyek ada tidak proyek lain yang dimintakan atau terdakwa Thomas ini menyampaikan ada proyek lain tidak yang bisa saya kirimkan dengan vendor lain seperti itu? Berarti tadi yang menghubungi saudara saksi terlebih dahulu adalah terdakwa Thomas. Bagaimana kejadiannya bisa saudara saksi jelaskan? Sebelum pekerjaan pengiriman tiang listrik ini, beliau pernah menawarkan jasa pengiriman, tapi waktu itu kita belum jalan karena tidak sesuai dengan harga. Kemudian ada proyek ini, kemudian jalan. Selisihnya mungkin 4-5 bulanan sebelumnya. 4-5 bulan itu di tahun 2020 juga? Oke. Tadi yang menandatangani SPAL adalah atas kenal melalui terdakwa Thomas atau seperti apa? Kalau sama Besti saya tidak kenal. Yang pasti kalau secara SPAL hanya sebatas nama aja. Saya nggak pernah ketemu atau kenapa. Mungkin kalau komunikasi dengan Besti saya tidak. Nah, yang menentukan menggunakan pengiriman PT Getaway Container Line ini siapa? Ya Cakrindo. Tadi kan terdakwa menyampaikan TMA Menentukan dalam arti pengiriman dia SPB-nya itu loh. Jadi letaknya TMA ini di mana? Kan yang melaksanakan SPA-nya adalah PT Getaway Container secara Line. operasional aja. Operasional aja itu penjelasannya seperti apa? Biasanya secara administrasi saya Cakrindo mas dengan Getaway Container Line. Secara pemaksaannya kayak yang mengirim dari pelabuhan ke lokasi tujuan, operatornya bahasanya itu dari TMA. Ada tidak surat seperti SPAL ini antara Cakrindo dengan TMA? Tidak.
kan pekerjaan pengiriman ini kan secara administrasi memang benar sama gateway. Secara pertanggungjawaban, secara komunikasi, saya hanya komunikasi dengan Bu Yuli dan Pak Thomas ini. Yulianti. Saya tahu Bu Yuli. Oh iya. Nah, apakah ada SOP-nya enggak? Nah, secara pekerjaan kami sudah sesuai. Sebelumnya juga saya pernah dengan kejadian serupa. Maksudnya bukan dengan Pak Thomas ya, bukan sama TMA. Itu sebelumnya saya juga sudah pernah ada seperti itu. Kalau ditanya SOP, kalau secara tertulis tidak ada. Berarti suatu kebiasaan di dalam PT Jakrindo seperti itu. Memungkinkan itu. Oke. Pembayarannya sudah dibayarkan semuanya Sudah kepada PT Gateway Container Line atau kepada PT TMA? gateway. Kenapa PT Jakrindo hanya membuat SPAL dengan PT Gateway tidak dengan PT TMA? Karena waktu itu ada juga pertimbangan dari legal kami. Jadi sewaktu pembuatan SPAL ini kan kami juga pasti koordinasi dengan tim legal. Lalu masukan dari tim legal harus ada SPAL yang menyesuaikan dengan yang pembayaran. Misal pembayarannya pakai atas nama gateway, nah SPAL-nya juga harus nama gateway. Kalau seandainya itu kami bayar ke TMA, kami menyalahi itu menurut legal kami. Oke, berarti pembayaran semuanya atas nama PT Gateway Container Line. Melakukan konfirmasi pembayaran tidak atau melalui ke Bu Yuli itu? Ada itu siapa? Ke email. Waktu itu untuk pembayaran kan ada koresponden juga Bu. Dari awal SPAL dibuat itu draft SPAL itu ada korespondensi dari awal. Jadi sampai pembayaran dulu juga ada. Tadi saudara saksi menyampaikan pengiriman barangnya ke Madura. Pernah ada berita acara pengiriman ke Pulau Supakur Kecil, Ada. Pulau Sadulang Kangean, Ada. pulau mana lagi yang saudara saksi tahu? Wilayah tersebut. Ya, ada 22 pulau. Berarti kuantitinya itu secara general 1.500 batang yang saudara saksi sampaikan tadi. Ya. Berarti kalau TMA, kan TMA datang kepada PT Jakrindo, apa privilege atau keuntungan TMA? Apakah TMA ini berhubungan pembayarannya dengan PT Gateway atau seperti apa pengetahuan saudara saksi? Mana maksudnya? Tadi kan saudara saksi menyampaikan PT TMA, operasionalnya adalah PT TMA, tapi pembayarannya ke Gateway. Ya. Distribusi pembayarannya itu saudara saksi tahu tidak? Kalau pembayaran kan itu langsung ke gateway. Jadi kalau Gateway ke TMA atau seperti apa, tentu saksi tidak tahu. Tidak tahu karena sudah dikeluar kapasitas kami. Berarti sudah dikerjakan dan sudah selesai ya. Sementara dari penuntut umum cukup ketua majelis. Usai persidangan menurut kuasa hukum dari Nugraha Setiawan mengatakan, kalau kita melihat keterangan kedua saksi menerangkan bahwa pekerjaan yang dari PT Jakrindo yang diberikan ke Thomas memang benar-benar ada, tetapi dalam pekerjaan itu, Angkasa Pura Kargo ataupun Indria Lintas Sarana tidak pernah terlibat, masa terdakwa Thomas harus membayar pada PT Angkasa Pura Kargo. Yang pertama itu keterangannya apakah meringankan terdakwa, dan yang kedua apakah meringankan terdakwa terhadap terdakwa Thomas. Mohon dijelaskan, Pak. Kalau kita melihat keterangan dua saksi tadi, kedua-duanya mengatakan bahwa pekerjaan antara pemberi kerja yaitu PT Jakrindo dengan pihaknya Pak Thomas itu memang benar ada dan dikerjakan. Tetapi di dalam pekerjaan itu APK Angkasa Pura Kargo maupun Indria Lintas Sarana itu tidak pernah terlibat. Nah, sekarang kalau tidak pernah terlibat, masa Pak Thomas harus membayar kepada APK? Kan seperti itu. Jadi aliran dana yang keluar dari APK kepada PT Indria ini yang kita perlu pertanyakan. Nah, sekarang kalau Pak Thomas harus membayar kepada APK, sedangkan kalau kita melihat tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh APK, ya seyogyanya pembayaran itu ya nggak benar dong. Jadi kalau APK mencairkan ceknya Pak Thomas, itu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa kok cek itu dicairkan, sedangkan APK sendiri tidak pernah melakukan pekerjaan itu, gitu loh. Sekarang kalau tidak dikerjakan kok minta bayaran. Pak, untuk terkait saksi yang kedua, itu hubungannya apa, Pak? Kok ada kapal muat atau apa itu? Jadi gini, kalau saksi yang kedua, jadi kalau Pak Thomas ini sebagai
kalau pemilik kapal enggak, calo ya yang mencarikan kapal. Jadi otomatis gateway itu mencari kapal, dia kan sebagai logistik, dia juga mencari kapal. Ada franchise biasanya untuk ngirim barang itu ke pulau-pulau itu tadi. Yang mencarikan itu si Thomas. Itu seperti itu. Berarti tidak ada tunggaan atau anggaran yang ini ya untuk kapal ini ya. Berarti nggak ada hubungannya ya Pak ya? Nggak ada hubungannya. Kalaupun itu ada tunggaan dan lain sebagainya, sekarang kan sudah selesai. Pekerjaan itu pun sudah diselesaikan oleh Thomas. Berarti sudah terbayarkan Sudah semua. terbayarkan semua. Dan pekerjaan itu ada. Tapi apakah Angkasa Pura Cargo terlibat dalam pekerjaan itu? Dari keterangan saksi-saksi nggak ada sama sekali. Jadi mulai saksi pertama sampai hari ini pun tidak ada mensreanya untuk pidana Pak Thomas ya Pak ya? Nah, Seharusnya sekarang perdata ya Pak? kapasitas pelapornya Angkasa Pura Cargo melaporkan Thomas itu apa? Padahal uang itu kan ditransfernya bukan ke Thomas, ke ILS. Sedangkan Thomas sekarang mempertanyakan pekerjaan itu tidak dilakukan oleh Angkasa Pura Cargo. Berarti harapannya perkara ini harus ke perdata ya Pak ya? Ya harusnya ke perdataan, dan saya melihat kalau misalkan ini memang benar tidak pernah Angkasa Pura Cargo maupun vendor yang ditunjuk oleh Angkasa Pura Cargo mengerjakan pekerjaan ini, sedangkan cek yang diberikan sebagai jaminan proyek itu tadi adalah dicairkan oleh mereka, tentu ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Angkasa Pura Cargo. Kan pribadinya Thomas kan Pak? Bukan pribadinya Thomas. Oke. Makanya kita lihat nanti pemeriksaan saksi-saksi berikutnya. Oke, makasih Pak. Perlu diketahui dalam dakwaan jaksa penuntut umum terkait penipuan dan penggelapan proyek fiktif yang didakwakan kepada terdakwa Thomas Bambang Jatmiko Budi Santoso, diduga tidak benar, dan proyek tersebut benar-benar ada. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.